Wu Chen melihat darah emas yang menyusut dan penuh dengan keterkejutan. Dari darah emas, dia telah memecah 15 tetes kecil darah emas. Jangan meremehkan 15 tetes darah emas. Darah yang dapat diberikannya sepenuhnya dapat memenuhi sekitar 1% dari darahnya di masa kejayaan sebelumnya. Menurut perkiraan ini, dia membutuhkan sekitar 1.500 hingga 2.000 tetes darah jenis ini untuk pulih ke masa kejayaannya sebelumnya. Ini adalah kekuatan darah emas. Begitu meletus, itu akan menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dia mendapat 15 tetes darah emas kecil. Wu Chen tidak puas. Dia ingin mendapatkan lebih banyak darah dari setetes darah emas ini. Jadi dia menjalankan formula tubuh emas abadi lagi, membungkusnya, dan ingin menguraikannya lagi. Namun, setetes darah emas ini telah memisahkan 15 tetes darah emas. Bentuk tubuh dan energinya telah melemah hingga tingkat yang sama dengan darah emas kecil itu. Oleh karena itu, setelah kekuatan Wu Chen tersapu, setetes darah emas ini langsung masuk ke pembuluh darahnya, yang sama dengan 15 tetes darah emas sebelumnya. Cairan tersebut dicampur untuk memberikan darah ke tubuhnya. Itulah batasnya. Wu Chen tidak terkejut bahwa tidak ada materi yang dapat dibagi tanpa batas. Ketika mencapai tingkat tertentu, ia tidak dapat dipecah lagi. Dengan 16 tetes darah ini untuk menyediakan gas darah dan mendukung tubuhnya, Wu Chen tidak panik untuk menguraikan darah emas lain di sekitarnya, tetapi menggunakan gas darah ini untuk menyembuhkan luka dalam dan memulihkan kekuatannya. Segera, Wu Chen terkejut menemukan bahwa efek penggunaan darah semacam ini untuk menyembuhkan tubuhnya 2 kali lebih baik dari sebelumnya, dan kecepatan transportasi Reiki jauh lebih cepat. Penemuan ini membuat Wu Chen gembira. Kecepatan transportasi Reiki berhubungan langsung dengan kekuatan para biarawan. Semakin cepat kecepatan transportasi Reiki, semakin kuat kekuatannya, dan wabah terus berlanjut. Semakin kuat kekuatannya, efek penyembuhan juga dapat secara tidak langsung memengaruhi kekuatan keseluruhan. Semakin cepat cedera pulih, semakin tahan terhadap pertarungan. Bagi orang-orang dengan kekuatan yang sebanding, ini adalah keuntungan besar. Darah emas, efeknya benar-benar aneh. Wu Chen sangat senang dan sangat puas dengan hasilnya. Sekarang dia tidak merasa kasihan sama sekali karena seluruh tubuhnya terkuras darahnya. Dengan darah emas ajaib ini, siapa yang ingin memiliki darah asli? Di depan darah emas, darah merah cerah itu hanyalah ampas. Selain itu, formula tubuh emas abadi miliknya adalah tingkat kelima, dan darah emas membutuhkan formula tubuh emas abadi tingkat ketujuh untuk muncul. Dengan kata lain, ketika dia bisa berada di tingkat kelima, dia akan memiliki darah emas yang dimiliki formula tubuh emas abadi tingkat ketujuh. Jika itu diwariskan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang harus iri untuk mati. Formula tubuh emas abadi, yang merupakan metode pelatihan tubuh yang sangat kuat, telah beredar di seluruh alam semesta. Orang-orang yang mempraktikkan keterampilan unik ini tidak tahu berapa puluh ribu jumlahnya. Namun, ketika orang lain berada di level kelima, mereka baru memahami keterampilan 9 hari di kota Xianwang. Mereka mulai terbiasa dengan penerapan khusus keterampilan ini. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka memiliki darah emas cinta. Untuk hal ini, orang lain tidak dapat iri bahkan iri, karena darah emas hanya akan muncul ketika formula tubuh emas menembus level ketujuh, dan mereka tidak dapat menahannya. Namun, Wu Chen benar-benar benar. Dia memiliki darah emas yang dikagumi banyak orang ketika dia berada di level kelima formula tubuh emas. Sungguh luar biasa. Alangkah hebatnya jika hati juga dapat menghasilkan darah emas. Meskipun darah emas sangat ajaib, jumlahnya sangat terbatas. Jika satu tetes hilang, itu akan menjadi kerugian besar. Oleh karena itu sangat berharga. Itu tidak dapat hilang sepenuhnya. Jika satu tetes dikonsumsi, itu akan berkurang satu tetes. Sampai akhir, semua darah emas akan lenyap. Pada saat itu, tidak akan ada darah emas di tubuhnya. Jika Anda ingin memiliki darah seperti ini lagi, Anda harus menunggu formula tubuh emas abadi miliknya menembus level ketujuh. Namun, seperti formula Dharma lainnya, semakin banyak latihan yang datang ke belakang, semakin sulit untuk berlatih. Meskipun Wu Chen sangat yakin dengan bakatnya, selama dia diberi cukup waktu, jangan katakan level ketujuh, bahkan jika itu level yang lebih tinggi, dia masih bisa berlatih dengan sukses.
Namun, masalah waktu adalah yang terbesar. Bagi Wu Chen, hal yang sama berlaku. Waktu sangat berharga dan tidak dapat disia-siakan. Namun, jika hatinya sendiri juga dapat menghasilkan darah emas, itu sangat berbeda. Jantung adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia dan tidak akan pernah berhenti bekerja. Jika jantung juga berhenti bekerja, itu berarti akhir kehidupan. Jika jantung juga dapat menghasilkan darah emas secara otomatis, maka darah emas di tubuhnya akan terus-menerus disuplai dengan energi, dan tidak perlu khawatir tentang habisnya darah emas di tubuhnya. Namun, ia memperkirakan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Ia harus menunggu formula tubuh emas abadi miliknya menembus level ke-7, dan hatinya mungkin akan terlahir dengan darah emas. Menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran-pikiran yang membingungkan dalam benaknya. Wu Chen menjalankan formula tubuh emas, mengalirkan darah emas ke seluruh tubuhnya, melembabkan tubuhnya, dan menyembuhkan luka-luka dalam. Sekarang, ia telah terluka parah, dan penyembuhan adalah prioritas utama baginya saat ini. Hal-hal lain akan dibahas setelah ia pulih dari cederanya. Pada saat ini, Wu Chen menemukan fenomena aneh. Ketika darah emas mengalir melalui jantung, tampaknya jumlah darah emas akan menjadi lebih banyak. Awalnya, dia tidak peduli. Sekarang dia menemukan fenomena ini. Ilusi. Wu Chen membuat perbandingan yang serius. Tampaknya ada lebih dari 1 dari 5. Ini aneh, karena dia telah berhenti memurnikan darah emas sepenuhnya sekarang, dan mengabdikan dirinya untuk perawatan luka dalam. Karena dia belum memurnikan, mengapa dia memiliki lebih banyak darah emas? Benarkah? Wu Chen tiba-tiba menjadi terkejut. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Namun, apakah itu persis seperti yang dia pikirkan? Dia belum yakin. Itu harus diverifikasi untuk melihat apakah idenya benar atau salah. Wu Chen dengan hati-hati memobilisasi sejumlah darah emas untuk perlahan mengalir melalui jantung. Jantung bergerak sedikit. Kemudian, Wu Chen melihat bahwa darah emas baru perlahan mengalir keluar dari jantung. Memang begitu, Wu Chen membuat perbandingan yang terperinci. Ketika darah emasnya mengalir melalui jantung, sebenarnya ada sedikit lebih banyak. Tidak ada penjelasan lain untuk darah emas tambahan itu. Itu hanya bisa menjadi penjelasan bahwa jantung secara otomatis menghasilkannya. Wu Chen sangat terkejut dengan penemuan ini sehingga dia masih memikirkannya. Dia berharap jantungnya dapat menghasilkan darah emas. Tetapi dia tidak menyangka bahwa jantungnya benar-benar dapat menghasilkan darah emas. Hahaha, hebat sekali. Benar-benar hebat. Wu Chen tertawa. Awalnya, dia masih khawatir bahwa darah emas itu akan dikonsumsi secara bertahap seiring berjalannya waktu, dan akhirnya dia akan benar-benar kehilangan darah emasnya. Tetapi sekarang, jantungnya dapat menghasilkan darah emas. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir lagi tentang berkurangnya darah emas, karena jantungnya akan terus-menerus menghasilkan darah emas. Selama hidupnya masih hidup dan jantungnya dapat bekerja, darah emas di tubuhnya tidak akan pernah habis. Selama 1,5 bulan ke depan, Wu Chen telah menyembuhkan luka-lukanya. Dia telah memurnikan darah emas dari darah ayahnya, memecahnya, dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Di satu sisi, dia mengisi kembali darah yang mengalir melalui tubuhnya, dan menyembuhkan luka-lukanya. Di sisi lain, dia juga mengeraskan tubuhnya dan memperkuat staminanya. Setiap tetes darah emas mengandung sejumlah besar energi, itu adalah harta karun baginya yang mempraktikkan formula tubuh emas abadi. Dia tidak bisa mendapatkan uang untuk itu. Dalam 1,5 bulan, luka Wu Chen hampir sembuh, yang mengejutkannya. Menurut perkiraannya, akan memakan waktu setidaknya 3 atau 4 bulan baginya untuk pulih dari lukanya. Tetapi sekarang, dalam 1,5 bulan, itu hampir sembuh, dan kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Mengapa tidak membiarkannya? Dia senang. Hampir bagus. Sudah waktunya untuk pergi. Wu Chen mengepalkan tinjunya. Dia tidak bisa terjebak di tempat ini sepanjang hidupnya. Dia harus keluar. Dunia luar adalah dunia aslinya. Namun, tidak mudah untuk keluar. Ini adalah celah ruang. Sekali terperangkap di dalamnya, akan sulit untuk keluar lagi. Bahkan di masa puncak kehidupan sebelumnya, ia harus berhati-hati saat menghadapi celah ruang angkasa. Kalau tidak, ia bisa terperangkap di dalamnya dan tidak bisa keluar lagi. Melihat keempat sisi, ruang di sini selalu berupa sepotong kuning, tidak ada siang, tidak ada malam,
seolah-olah sejak zaman kuno, sudah seperti ini, tidak ada perubahan. Di tempat seperti ini, sangat sulit untuk mengidentifikasi arah. Oleh karena itu, Wu Chen pergi dengan perasaan. Setelah berjalan selama setengah hari, ia tidak bertemu seorang pun atau melihat makhluk lain. Ruang di sekitarnya dan dunia sudah mati. Tampaknya tidak ada makhluk lain kecuali dia. Aku tidak tahu kemana pembunuh naga pergi. Wu Chen tidak berhenti. Di satu sisi, dia ingin mencari jalan keluar. Di sisi lain, dia juga ingin menemukan pisau pembunuh naga, yang merupakan senjata ajaib hidupnya. Itu sangat berarti baginya dan tidak bisa hilang. Pasir. Tiba-tiba, sebuah gangguan datang dari udara di sekitarnya, seolah-olah ada sesuatu yang muncul. Wu Chen berhenti, mendongak dan melihat ke depan. Pupil matanya mengecil. Dia melihat pusaran angin di ruang di depannya. Dia tidak tahu kapan itu muncul. Pusaran angin itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam proses pergerakannya, itu juga mengembang. Segera, itu menjadi tornado. Anginnya kencang dan ganas. Kong, tornado itu terus berputar dan bergerak. Sekitar 500 meter dari Wu Chen, ada sebuah bukit kecil. Bukit ini benar-benar rentan terhadap angin. Dalam waktu singkat, itu dihancurkan oleh tornado. Tornado yang sangat kuat. Wu Chen terkejut. Tornado itu benar-benar kuat. Bahkan jika dia bertemu dengannya, dia harus menghindari ujung tajamnya. Pada saat ini, Wu Chen melihat tornado itu membawa bukit kecil, berputar ke sisinya. Dalam sekejap, Wu Chen datang ke kiri 100 meter jauhnya. Tornado ini, dia tidak harus menghadapi hal semacam ini. Dia membuang-buang kekuatannya dengan sia-sia, tetapi dia tidak menyenangkannya. Dia hanya harus menghindarinya. Melihat kembali ke tornado itu, pada saat ini, tornado itu menggelindingkan batu-batu, kerikil, dan material lain di dekatnya, yang telah melewati posisi sebelumnya, dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat hingga menghilang dalam penglihatannya. Diam-diam menyaksikan tornado itu menghilang, Wu Chen tidak memiliki sedikit pun fluktuasi ekspresi. Apakah tornado itu terbentuk atau tidak dan kapan menghilang tidak ada hubungannya dengan dia. Selama pihak lain tidak menyakitinya, dia tidak peduli. Melihat ke depan, Wu Chen melanjutkan. Dunia di celah angkasa ini sangat berbeda dari dunia luar. Pada dasarnya, tidak ada makhluk. Itu sunyi dan hampir tidak berbeda dari gurun timur. Aku tidak tahu apakah itu karena lokasinya di gurun timur atau semua retakan ruang seperti ini. Singkatnya, setelah Wu Chen pergi begitu lama, setengah dari makhluk itu belum melihatnya. Sangat sunyi sepi. Berjalan di tempat seperti ini, jika Anda ingin menjadi orang biasa, Anda mungkin sudah pingsan. Namun, Wu Chen adalah seorang praktisi dengan pikiran yang teguh. Dia dapat beradaptasi dengan baik dengan semua jenis lingkungan. Oleh karena itu, dia acuh tak acuh terhadap semua hal ini. Wajahnya acuh tak acuh dan tidak ada fluktuasi. Aktif. Pada saat ini, Wu Chen mendengar suara yang sangat aneh. Tampaknya ada makhluk yang sedang makan dan membuat suara yang aneh. Itu dari sana. Ikuti arah suara itu. Setelah beberapa saat, Wu Chen menemukan makhluk aneh di dasar tebing. Itu adalah sejenis serangga. Nama ilmiahnya adalah serangga luar angkasa. Jenis serangga luar angkasa ini tidak langka. Di beberapa tempat aneh, seperti ruang antar bintang, tempat seperti ini sangat umum. Aku hanya tidak menyangka bahwa hal semacam ini bisa terlihat di sini. Wah, pada saat ini, Wu Chen juga ditemukan oleh serangga luar angkasa. Sosok itu melesat seperti kilatan petir, menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Wu Chen tetap tidak berubah, seluruh tubuhnya melonjak, cahaya keemasannya bersinar, menyapu dan terbuka. Ah! Serangga luar angkasa itu berteriak, tubuhnya langsung meledak. Kekuatan orang ini tidak kuat, hanya memiliki 4 tingkat, yang setara dengan yang memiliki lingkungan bela diri nyata yang kuat, sedangkan Wu Chen adalah yang memiliki lingkungan ekstrim bintang yang kuat. Di depannya, secara alami tidak dapat memamerkan kekuatannya. Aku tidak menyangka akan melihat serangga luar angkasa di sini. Wu Chen sedikit terkejut. Serangga luar angkasa, spesies yang sangat aneh, dapat bertahan hidup di semua jenis lingkungan ekstrim, termasuk ruang antar bintang yang keras. Kekuatan makhluk semacam ini juga sangat berbeda, yang terlemah. Itu hanya kekuatan untuk mempraktikkan lingkungan Qi, tetapi yang terkuat tidak terukur.
Bahkan orang-orang kuat tingkat dewa tidak berani bertarung dengannya. Suatu kali, Wu Chen mendengar tentang sejenis cacing luar angkasa yang lahir di era Archaean, dan teror yang sebenarnya adalah kekuatan yang sebenarnya. Bahkan orang-orang kuat tingkat dewa tidak dapat berdiri di depan satu sama lain. Itu hanya satu gigitan. Setelah membunuh serangga luar angkasa ini, Wu Chen berbalik dan terus menjelajahi ruang misterius ini dan menemukan jalan keluar. Baru 2 bulan sejak dia pergi. Ini adalah ruang yang luas. Tidak ada habisnya, tidak ada referensi. Satu-satunya hal yang dia andalkan adalah keyakinannya yang kuat. Dalam 2 bulan terakhir, Wu Chen telah menyerap semua darah emas di tubuhnya. Dengan peningkatan darah emas, kekuatannya juga telah mengalami kemajuan besar. Dia telah menembus 4 surga di lingkungan kutub bintang. Harus dikatakan bahwa darah emas memberinya banyak hal yang tidak dapat digunakan. Raungan. Seekor serangga merah cian meraung, menyemburkan cahaya darah, ditutupi dengan cahaya darah, dan berguling ke Wu Chen. Wu Chen terlihat sama. Dia mengepalkan tinjunya. Tinju emas itu meledak dengan ganas. Kekuatan supernya meledak. Dia bertabrakan dengan cahaya darah dan meledakkan kekuatan yang kuat. Dalam 2 bulan terakhir, Wu Chen tidak jarang bertemu dengan serangga luar angkasa semacam ini. Sebagian besar serangga luar angkasa ini ganas. Begitu mereka menemukan daging dan darah segar, mereka akan segera bergegas untuk memakannya secara langsung. Sebagian besar serangga luar angkasa ini adalah level 4 dan level 5. Misalnya, kekuatan serangga luar angkasa di depan kita ini telah mencapai level 5, yang kira-kira setara dengan penampilan 6 orang kuat surga di lingkungan kutub bintang. Kekuatannya cukup bagus. Tentu saja, selama periode ini, Wu Chen juga bertemu dengan serangga ruang angkasa tingkat 6 yang kuat, serangga ruang angkasa tingkat 6, yang kekuatannya setara dengan lingkungan Hualong yang kuat. Dengan prestasi dan kekuatannya, dia sama sekali bukan lawan, jadi dia melarikan diri begitu melihatnya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Adapun serangga ruang angkasa di depannya, meskipun kekuatannya sama dengan 6 bintang yang kuat, itu sama sekali bukan masalah bagi Wu Chen. Dahulu kala, ketika kultivasinya adalah 3 bintang yang kuat, dia mampu mengalahkan 9 bintang yang kuat, apalagi yang sekarang. Akibatnya, pukulan Wu Chen langsung menghancurkan serangan serangga angkasa ini, dan cahaya keemasan pun keluar, pecah dan menyapu ke seluruh tempat. Bunuh dia untukku. Sambil memegang tinjunya, Wu Chen berteriak keras. Tinju emas itu melesat dengan ganas. Dalam sekejap, keempat arah bergetar, dan energi emas itu meledak keluar, seperti lautan emas, yang memancar dengan cepat dan melesat ke arah serangga angkasa ini. Melihat Wu Chen begitu kuat, serangga angkasa itu terkejut. Dia belum pernah melihat orang sekuat Wu Chen. Melihat Wu Chen melesat, serangga angkasa itu juga meraung, gelombang yang mengerikan, dengan cepat menyerbu keluar, mengguncang angkasa di sekitarnya. Bang! Kekuatan yang melonjak, gegar otak yang gila, arus udara yang kuat, berguling ke bawah, bergegas ke Wu Chen, dan bertabrakan dengan tinjunya. Segera, terjadi ledakan di angkasa. Udara bergetar dan mendidih, seperti sedang dimasak. Udara melonjak dan berguling. Telapak tangan. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, sebuah kekuatan dahsyat melesat keluar darinya dan menyebar dengan cepat. Energi besar itu bergetar dan meledak di angkasa. Sesaat, sebuah kekuatan tangan yang kuat, berkumpul di atas kepala Wu Chen. Kekuatan tangan ini, yang tak tertandingi besarnya, tampak seperti sebuah gunung kecil, sebuah gelombang kekuatan yang mengerikan, meledak dengan gila, menyapu ke segala arah. Saat melihat serangga angkasa itu, lengan Wu Chen bergetar dan mengangkat tangannya untuk mendorong keluar kekuatan telapak tangan yang besar. Kekuatan telapak tangan yang besar, melonjak keluar, sangat menakutkan. Raungan, raungan, raungan. Serangga angkasa itu meraung dengan marah. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat. Dari gerakan ini, ia juga mencium napas yang berbahaya. Ia tahu bahwa ia tidak dapat membantu Wu Chen, karena kekuatan Wu Chen masih di atasnya. Jadi, sosoknya melintas, berubah menjadi cahaya merah hijau, bergegas ke bagian dalam dinding batu, dan ingin melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sambil mencibir, Wu Chen mengangkat tangannya dan langsung meniupnya. Tangan itu sekuat gunung, membawa kekuatan guntur.
Dia bergegas keluar dan menyerang serangga angkasa itu. Raungan. Serangga angkasa itu meraung, terkena langsung oleh kekuatan telapak tangan ini, tubuhnya jatuh tanpa ampun ke tanah, dihancurkan menjadi beberapa bagian oleh kekuatan telapak tangan itu. Namun, ini belum berakhir. Vitalitas serangga angkasa ini sangat ulet. Jika tidak hancur total dan tubuhnya juga hancur, kemungkinan besar ia tidak akan membunuh makhluk semacam ini. Phoenix. Wu Chen minum banyak, dan kekuatan api meledak. Api itu menyala, melonjak dan bergulir, membuat ruang di sekitarnya menjadi lautan api. Raungan. Serangga angkasa itu terus-menerus mengeluarkan suara jeritan melengking, tubuhnya terbakar, api yang tak berujung, membungkus seluruh tubuhnya, ingin menghancurkan seluruh tubuhnya. Ia ingin bergegas keluar, tetapi tidak ada kesempatan sama sekali, karena ruang seluas 1 kaki persegi telah sepenuhnya berubah menjadi lautan api, bahkan jika ia ingin keluar dari masalah, tidak ada kesempatan. Secara bertahap, api membakar dan menghancurkan tubuhnya, mengubahnya menjadi ketiadaan dan sepenuhnya menghilang. Pada saat ini, energi yang sangat besar masuk ke tubuh Wu Chen. Energi ini sangat besar. Huo Yujue berlari dengan kecepatan tinggi, membungkus energi ini, menguraikannya menjadi kekuatan spiritual murni, dan menyerbu ke seluruh bagian tubuhnya. Itu adalah keterampilan sihir. Wu Chen kagum bahwa formula Phoenix Api dapat menyerap energi makhluk lain dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan Wu Chen. Ini adalah fungsi khusus yang tidak dapat ia lihat dari formula Dharma lainnya. Karena itulah dia ingin membunuh serangga angkasa ini, memperoleh energinya, menyerapnya, dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Setelah membunuh serangga angkasa ini, Wu Chen melanjutkan. Dalam bab 959, seorang pria belum pergi jauh. Tiba-tiba, dia mendengar suara perkelahian. Bagaimana bisa terjadi perkelahian? Apakah dua serangga luar angkasa saling menyerang? Wu Chen memikirkan hal ini untuk pertama kalinya, karena dia telah berada di sini selama 2 bulan. Selain serangga luar angkasa, tidak ada makhluk lain yang terlihat, dan kesadaran teritorial serangga luar angkasa sangat kuat. Begitu dua serangga luar angkasa bertemu, atau satu serangga luar angkasa menerobos wilayah serangga luar angkasa lainnya, maka perang akan terjadi di antara kedua belah pihak. Sampai satu pihak mengusir yang lain. Dalam beberapa hari ini, dia telah melihat banyak situasi seperti itu. Namun, segera, dia membantah dugaan itu. Cepat, hentikan. Jangan biarkan dia lolos. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, suara itu, baginya, aneh sekaligus familiar. Alasannya adalah karena dia belum mendengar suara seperti itu selama beberapa bulan. Hampir mustahil untuk mendengar suara seperti itu di ruang ini. Namun, suara itu sangat familiar, karena itu adalah suara manusia seperti dirinya. Ada seseorang di sini. Dalam benaknya, sebuah pikiran muncul dengan cepat. Suara itu, dia benar-benar yakin, benar-benar seseorang yang hidup. Dia telah berada di ruang ini selama lebih dari 3 bulan. Ini bukan periode sebelum dia tidak sadarkan diri. Jika periode waktu itu disertakan, itu akan menjadi waktu yang lebih lama. Selama waktu yang begitu lama, dia bahkan tidak bertemu dengan seorang pun. Selain suaranya, dia tidak mendengar suara kedua, jadi bahkan dia hampir harus mengidentifikasi bahwa di ruang ini wajah, selain dia, tidak ada orang lain. Sekarang, dia mendengar suara orang secara ajaib, dan melihat lebih dari satu orang. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dengan rasa terkejut, Wu Chen bergegas masuk dan mengikuti suaranya. Dia segera melihat bahwa ada 3 orang di ruang depan. Di antara mereka, 2 orang setengah baya dan seorang pria muda terjerat dengan serangga luar angkasa. Ada orang. Wu Chen sangat terkejut sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melihat orang yang sama dengannya di tempat seperti itu. Itu benar-benar kejutan. Namun, dia tidak keluar secara langsung, tetapi melihat ketiga orang itu. Kekuatan ketiga orang itu cukup bagus. 2 orang setengah baya, satu kultivasinya adalah Zen Wujing Qi Hongtian, yang lain adalah kultivasi puncak Zen Wujing Jiu Chongtian. Sedangkan pemuda itu, kekuatannya adalah kultivasi Zen Wujing Jiu Chongtian, dan serangga angkasa yang mereka hadapi, menurut perkiraannya, adalah tentang batangan Wujing Jiu Chongtian sejati.
Meskipun kekuatan serangga angkasa ini kuat, ia juga tak terkalahkan di bawah serangan gabungan ketiga orang ini. Setelah 1 menit bertahan, ia terluka parah oleh ketiga orang itu, jatuh ke tanah, dan darah keluar dari tubuhnya. Jangan membunuhnya. Jika kau membunuhnya, rasanya tidak akan segar. Jauh lebih parah, kata pemuda itu. Begitu ya, jangan khawatir, Tuan Muda. Orang ini tidak akan mati meskipun dia mau. 2 orang setengah baya dengan cepat mengikat cacing di ruang ini, lalu mengeluarkan sebuah kotak harta karun. Ada beberapa pola awan di sekitar kotak itu, yang bersinar dan terlihat cukup bagus. Membuka kotak harta karun itu, dalam sekejap, seberkas cahaya keluar, menyinari serangga ruang angkasa ini, dan menghisap serangga ruang angkasa ini. Sudah selesai. Menutup kotak itu, 3 orang itu menarik napas panjang, wajah mereka juga menunjukkan senyum. Apa yang dilakukan orang-orang ini untuk menangkap serangga ruang angkasa? Apakah mereka ingin memakannya? Agar adil, rasa serangga ruang angkasa ini tidak terlalu enak. Wu Chen juga memakannya. Dia benar-benar tidak bisa menyanjungnya. Dia menggigit 2 kali dan langsung membuangnya. Mungkin karena keahliannya yang buruk. Singkatnya, rasanya sangat buruk. Namun, dia berbalik untuk berpikir bahwa ada kekurangan bahan di ruang ini, dan pada dasarnya tidak ada makhluk lain kecuali serangga ruang angkasa. Dalam hal ini, jika Anda ingin bertahan hidup di sini, mungkin serangga luar angkasa adalah satu-satunya sumber makanan yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Cepatlah, jika orang-orang geng Hongyun mengetahuinya, itu akan merepotkan. Anak muda itu mendesak. Baik, Tuan. Adapun pria parubaya yang merupakan puncak dari Zhenwu Jingjiu Chongtian, dia hanya ingin pergi. Tiba-tiba, dia berteriak, siapa? 2 orang di depan berhenti, pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Liu, ada apa? Pria parubaya, yang dikenal sebagai Paman Liu, berbalik dan tiba-tiba mengubah wajahnya, karena dia melihat seorang pria berdiri 10 kaki jauhnya dari mereka, menatap mereka dengan tenang. Pada saat ini, 2 orang lainnya mengikuti pandangan mata keluarga Liu yang setengah baya untuk melihat Wu Chen, dan wajah mereka berangsur-angsur tenggelam. Siapa Anda dan mengapa Anda ada di sini? Tanya Liu yang setengah baya, dengan momentum yang kuat, dia meledak dengan rasa dingin yang membunuh di wajahnya. Jelas, dia menggerakkan hatinya. Wu Chen menatap mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Dia begitu kuat sehingga dia dapat melihat bahwa orang-orang ini telah membunuhnya, tetapi dia tidak peduli. Dia sekarang adalah seorang pria kuat bintang 4 kali lipat dari langit. Bahkan jika ketiganya dijumlahkan, mereka tidak dapat menggerakkan sehelai rambutnya pun. Oleh karena itu, dia langsung mengabaikan mereka. Pemuda itu berkata dengan mendominasi, Paman Liu, apalagi yang ingin kamu tanyakan? Aku tidak perlu memikirkannya. Orang ini pasti dari geng Hongyun. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Jika tidak, geng Hongyun akan segera mengetahui bahwa kita di sini untuk memburu serangga luar angkasa. Ya, jangan biarkan dia pergi. Aku lebih baik membunuh 1000 orang karena kesalahan daripada 1. Ketiganya sangat ingin membunuh Wu Chen. Bahan-bahan di sini sangat langka. Sumber makanan dasar adalah serangga luar angkasa. Di tempat ini, serangga luar angkasa lebih berharga daripada apapun, dan tidak ada alternatif lain. Namun, sebagian besar serangga luar angkasa di sini tersembunyi, yang tidak dapat ditemukan oleh orang biasa, apalagi ditangkap. Di daerah ini, ada sejumlah serangga luar angkasa yang aktif. Oleh karena itu, mereka datang ke sini sesekali untuk memburu serangga luar angkasa dan membawanya kembali untuk dijadikan makanan. Namun, mereka tidak dapat datang ke sini dengan cara yang adil, karena itu bukan milik mereka, tetapi milik geng Hongyun. Jadi mereka biasanya datang ke sini dengan cara sembunyi-sembunyi. Begitu mereka menangkap serangga luar angkasa, mereka segera kembali, dan berusaha untuk tidak membiarkan geng Hongyun mengetahuinya dan menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, kekuatan geng Hongyun tidak lebih baik darinya. Mereka jahat. Berhenti. Pada saat ini, seorang Jiao berteriak dan bangkit, membuat sosok yang dilarikan oleh 3 orang itu tiba-tiba berhenti, semacam firasat muncul di dalam hatinya. Wu Chen sedikit tertegun. Dia berbalik dan melihat, seorang wanita muda membawa sekelompok orang. Mereka semua marah. Mereka menatap orang-orang muda itu dengan mata lurus.
Mereka penuh dengan kemarahan yang hebat dan kebencian yang tak berujung. Helang, orang-orang di benteng Tianyingmu tidak perlu malu. Mereka telah datang ke wilayah Geng Hongyun kita untuk berburu serangga luar angkasa berkali-kali, dan mereka tidak memperhatikan orang-orang Geng Hongyun kita. Wanita muda itu marah dan berteriak. Wajah ketiga pria itu tenggelam. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang Geng Hongyun mengetahuinya begitu cepat? Ini benar-benar buruk. Helang berkata, Su Ying, mata mana yang kamu lihat kita berburu serangga luar angkasa? Bukankah kamu membunuh? Su Ying menatap tanah, menunjuk noda darah di tanah, dan berteriak dengan suara dingin, kalau begitu, katakan padaku, apa yang terjadi dengan noda darah ini? Dia bukan orang bodoh. Ada noda darah besar di tanah. Jelas sekali bahwa telah terjadi pertempuran sengit di sini. Noda darah ini adalah darah serangga luar angkasa. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti telah membunuh serangga luar angkasa. Orang-orang di benteng Tianying tidak melakukan hal-hal seperti ini. Helang Xin tahu bahwa Su Ying tidak mudah ditipu. Ini adalah wilayah Geng Hongyun. Mereka hanya bertiga. Jika mereka datang dengan keras, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Dia tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak tahu terima kasih seperti itu. Namun, jika dia tidak mengakuinya, bagaimana dia bisa mengalihkan perhatian Su Ying dan menghilangkan kecurigaan? Ngomong-ngomong, bukankah masih ada anak laki-laki sebodoh itu? Mengapa dia tidak menjawabnya? Su Ying, kamu telah melakukan kesalahan. Ketika kita datang ke sini, semuanya sudah seperti ini. Kita baru saja datang ke sini. Benarkah? Su Ying menatap Helang. Dia tahu Helang sangat licik. Namun kali ini, meskipun dia sangat licik, itu tidak ada gunanya. Hari ini, dia harus menghukum orang ini dengan baik. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang membuat genangan darah di tanah itu? Helang menunjuk Wu Chen dengan tangan kanannya dan berkata, anak ini, yang sedang memburu cacing angkasa. Saat dia berkata, Helang terkekeh dalam hatinya. Anak ini berani menerobos masuk ke sini. Dia pasti akan membunuhnya karena temperamen Geng Hongyun. Sedangkan dia, selama dia tidak mengakuinya dan menyalahkan Wu Chen atas segalanya, maka dia bisa menyingkirkan para tersangka dan membiarkan orang-orang Geng Hongyun tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun, mereka adalah dewa. Orang-orang Yingzai tidak kalah dengan orang-orang Geng Hongyun, dia tidak percaya bahwa mereka dapat melakukan apapun kepadanya tanpa bukti yang meyakinkan. Itu benar-benar licik. Melihat Helang telah menyerahkan semua tanggung jawab kepada Wu Chen, Su Ying pun mendengus dingin. Ia tahu bahwa Helang adalah orang yang licik dan licik. Hampir tidak ada satupun kata yang diucapkannya dari mulutnya yang benar atau dapat dipercaya. Jadi, noda darah di tanah hampir pasti disebabkan oleh Helang. Namun, Wu Chen juga masuk ke tempat ini. Helang pasti sama seperti He Chen. Ia benar-benar kesal. Helang kemungkinan memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh serangga luar angkasa. Bagi orang-orang seperti itu, Geng Hongyun mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka harus dihukum berat. Kalau tidak, semua serangga luar angkasa di sini mungkin akan dibunuh di masa mendatang. Ketika semua orang terbunuh, Geng Hongyun harus menghadapi masalah kelaparan. Wu Chen sedikit mengernyit dan menatap Helang. Ia tidak menyangka bahwa pria ini akan menyerahkan semua tanggung jawab kepadanya, yang membuatnya sangat tidak senang. Tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini, ia sangat membenci orang seperti itu. Mendengar kata-kata Helang, kedua orang setengah baya itu pun segera menanggapi. Mereka langsung menyetujui satu sama lain, sambil menunjuk ke Wu Chen. Liu berkata, Nona Su, kali ini tuan muda kami benar-benar tidak menipu Anda. Kali ini, kami tidak melakukannya. Kami hanya lewat saja, melihat orang ini membunuh serangga luar angkasa, dan bergegas menghentikannya. Namun, orang ini kejam dan licik. Kami telah membunuh serangga luar angkasa. Kami datang ke sini untuk menghentikannya. Saya tidak tahu apakah anak ini tidak hanya akan terus bertarung dengan kami, tetapi juga bertarung dengan kami. Jika tidak, Nona Su akan datang. Kami akan mati sekarang. Petik 2. Pria parubaya lainnya mengangguk dan menambahkan, ya, terima kasih atas kedatangan Nona Su yang tepat waktu kali ini. Jika tidak, kita semua akan dibunuh oleh orang ini. Su Ying mendengus dingin. Dia tidak percaya cerita orang-orang ini.
Apakah mereka akan datang ke wilayah mereka jika mereka tidak memiliki ide untuk bermain serangga luar angkasa? Jelas tidak mungkin. Selain itu, siapa orang-orang ini? Mereka adalah tokoh kunci di benteng Tianjing. Siapa yang berani melawan mereka? Adapun anak ini, napasnya belum meletus. Aku tidak bisa melihat kekuatan spesifiknya, tetapi dia menduga tidak mungkin lebih kuat dari mereka. Wu Chen tidak berbicara. Mereka sangat lelah hidup. Mereka berani menjebaknya. Hanya berdasarkan apa yang baru saja mereka katakan, mereka harus memberi mereka pelajaran yang baik. Helang, sebaiknya kamu menunggu sampai ayahku mengatakan hal-hal ini. Ambillah untukku. Jangan lepaskan satu pun dari mereka. Ya, Nona. Orang-orang di belakang bergegas maju sekaligus, mengepung mereka dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Melihat ini, wajah Helang tenggelam dan suaranya menjadi dingin. Su Ying, apa maksudmu? Tidakkah kamu menempatkan benteng Tianjingku dalam perspektif? Su Ying membalas, kalian, benteng Tianjing, tidak menganggap serius geng Hongyun kami, atau kami yang tidak menganggap serius geng Tianjing kalian. Orang-orang geng Hongyun kami tidak pernah pergi ke wilayah benteng Tianjing kalian untuk berburu dan membunuh serangga luar angkasa. Namun, kalian, benteng Tianjing, telah datang ke wilayah geng Hongyun kami berkali-kali untuk berburu serangga luar angkasa. Apa yang kalian katakan? Lihat, siapa yang tidak memperhatikan siapa. Kalimat Su Ying nyaring dan kuat. Helang tidak diizinkan untuk membantahnya. Mereka terdiam dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Apa yang masih kalian lakukan? Hancurkan mereka semua. Semua orang segera mengerumuni untuk menangkap Helang dan pertempuran sengit pun terjadi. Pada saat ini, Su Ying melihat ke arah Wu Chen dan menatapnya dari atas ke bawah. Dari orang ini, dia juga mencium bau serangga luar angkasa. Jika tebakannya tidak salah, orang ini juga berburu dan membunuh serangga luar angkasa. Karena pria ini muncul di wilayah mereka dan berburu serangga luar angkasa, mereka tidak akan pernah melepaskannya.